Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sukri, SPD MM, Jabatan Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Mesraya. Pertama, saya memberikan testimoni pada PKM tahap 2 ini sehubungan dengan peran dinas pendidikan dalam program PKM tahap 2. Tentu peran dinas pendidikan adalah memberikan pemahaman kepada kepala sekolah sasaran dan seluruhnya apa dan bagaimana yang harus dilakukan oleh kepala sekolah dan seluruhnya dalam meningkatkan capaian dari tujuan program kampus mengajar ini. Kemudian pendampingan dilakukan oleh LPMP tentu sangat bermanfaat sekali, terutama dalam menentukan pemetaan berupa rapor mutu dari sekolah yang ada di Mesraya. Kemudian tentu dinas pendidikan melakukan pengawasan atau pendampingan dalam kegiatan PKM tahap 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sedikit perkenalkan tentang diri Ibu, Bu? Perkenalkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama lengkap saya Asri Rati Sulistiawati SPD. Saya sebagai kepala sekolah SD Negeri 14 Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Mesraya. Ya Bu, kami sedikit mau bertanya Bu, bagaimana pendapat Ibu dan warga sekolah dalam menyambut dan memperlakukan serta memanfaatkan tenaga mahasiswa di tempat sekolah Ibu ini? Baik, kami atas nama seluruh warga sekolah SDN 14 Pulau Punjung menyambut baik dan positif kehadiran dari mahasiswa PKM di sekolah kami, sebab di samping kami membutuhkan ilmu yang mungkin belum kami miliki, oleh sebab itu kami ingin dan berharap mudah-mudahan mahasiswa kampus mengajar yang dikirim di sekolah kami SD 14 Pulau Punjung ini bisa membantu terutama dalam hal-hal yang mungkin belum kami pahami dan belum kami mengerti. Nah, selanjutnya lagi ya Bu ya, sedikit pertanyaan lagi. Bagaimana koordinasi dan komunikasi pihak sekolah dengan Disdik terkait dengan program kampus mengajar 2 ini Bu? Baik, untuk komunikasi antara pihak sekolah kami dengan Dinas Pendidikan itu berjalan dengan baik. Bahkan Bapak dari Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Kabupaten Mesraya sempat mengunjungi di sekolah kami, di sekolah SD 14 Pulau Punjung ini, dan bertatap muka langsung dengan para mahasiswa PKM. Lagi Bu, kalau koordinasi dengan pihak sekolah dengan dengan dosen pembimbing lapangan terkait program kampus mengajar 2 ini bagaimana Bu? Baik, untuk pembimbing, dosen pembimbing mahasiswa PKM ini, kami dari pihak sekolah juga berjalan seiring
Bahkan kami pernah beberapa kali mengadakan pertemuan secara Zoom dengan ibu pembimbing. Tentunya ibu sebagai dosen pembimbing itu ingin mendapatkan beberapa laporan dari hasil program PKM ini dan tentunya ibu dosen pembimbing mengharapkan agar pelaksanaan program PKM ini bisa berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, sesuai dengan program yang telah ditentukan. Dan kami dari pihak sekolah pun memberikan laporan dari hasil kerja mahasiswa PKM ini sesuai dengan yang dikerjakan dan sesuai dengan yang sudah dilaksanakan. Meskipun program tersebut mungkin ya belum sempurna betul, namun sudah mendekati dengan kesempurnaan. Nah, lagi Bu, bagaimana peran Ibu untuk membantu dalam pelaksanaan kegiatan PKM yang dilakukan di sekolah Ibu ini, Bu? Kami sebagai kepala sekolah SDN 14 Punjur ini tentunya kami beserta Dewan Guru, Majelis Guru memberikan pelayanan sesuai dengan apa yang dibutuhkan, baik itu mengenai waktu, baik itu mengenai media yang dibutuhkan. Itu kami berusaha untuk memenuhi semua apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa PKM. Sebab kami di samping memfasilitasi mahasiswa PKM itu karena anak-anak mahasiswa ini juga membutuhkan kami, dan sebaliknya kami juga membutuhkan bantuan dari mahasiswa PKM tersebut. Satu lagi Bu, apa manfaat dari kegiatan pendampingan LPMP Sumbar dalam penyusunan program berbasis lapor mutu terhadap program Kampus Mengajar 2 kemarin, Bu? Mengenai pembimbingan dan kunjungan dari LPMP itu merupakan suatu penjelasan bagi kami di pihak sekolah. Mungkin dengan adanya kunjungan dan penyampaian dari Bapak yang dari LPMP itu kami mendapat penjelasan, kami paham dengan apa tujuan yang sebenarnya dari Kampus Mengajar ini. Kemudian berhubungan dengan rapor mutu, tentunya kami melihat dari hasil rapor mutu tahun sebelumnya itu memang ada hal-hal yang mungkin belum mencapai nilai yang menurut KKM atau nilai yang maksimal. Ya, jadi dengan adanya mahasiswa Kampus Mengajar di sekolah kami ini, jadi bisa sebagai peningkatan sebagai hasil dari nilai rapor mutu tersebut. Satu lagi, apa kegiatan yang sudah meningkat di sekolah ini dengan adanya program Kampus Mengajar 2 ini, Bu? Baik, untuk peningkatan khususnya di sekolah kami ini sudah dibilang ya cukup bagus, terutama di bidang IT, yang mana sebelum adanya
mahasiswa kampus mengajar itu didatangkan di sekolah kami, mungkin hanya sebagian kecil saja dari majelis guru ini yang sudah bisa untuk menggunakan IT sebagai untuk pembelajaran anak-anak. Namun sesudah mahasiswa kampus mengajar ditempatkan di sekolah kami, alhamdulillah sudah lebih meningkat lagi, bahkan mungkin sudah mencapai 50% dari majelis guru kami sudah menggunakan IT untuk pembelajaran. Kendala apa yang Ibu rasakan saat menerima mahasiswa PKM 2 ini, Bu? Kalau dibilang kendala mungkin boleh dikatakan sangat kecil, bahkan itu merupakan anugerah lah istilahnya bagi kami, bukan suatu kendala, tetapi malah jadi bertambah itu ilmu yang kami dapatkan yang sedianya kami belum tahu dengan beberapa hal, tapi dengan adanya program kampus mengajar di sekolah kami ini, makan lebih banyaklah kami menerima hal-hal penting, hal-hal positif yang kami terima sampai hari ini. Lagi terakhir, Bu, apa harapan Ibu untuk kegiatan program kampus mengajar di tahap berikutnya, Bu? Kami sangat berharap, terutama dari SD 14 Blopunjung ini, dengan adanya kegiatan kampus mengajar yang begitu begitu besarnya hasil yang kami dapatkan, maka kami berharap dari SD 14 ini mudah-mudahan untuk tahun berikutnya, untuk tahap 3 itu kami berharap sangat agar kami bisa mendapatkan lagi untuk tahap berikutnya. Itu aja, Bu, sekilas testimoni dari kepala sekolah. Mungkin itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ada sedikit testimoni yang akan disampaikan oleh Guru Pamong. Sebelumnya mohon perkenalkan dulu diri Bapak serta sekolah dengan jelas, Pak. Baik, sebagai Guru Pamong dari mahasiswa PKM, nama saya Franseda Sawir SS. Sekarang sedang menyampu dan membimbing kelas 5. Nah, ini ada sedikit pertanyaan, mohon Bapak jawab. Berapa mahasiswa dan DPL yang terkait dengan PKM yang ada di sekolah Bapak? Oh ya, mahasiswa yang sedang melakukan PKM di SD 14 Blopunjung ini sebanyak 5 orang ya, berasal dari berbagai perguruan tinggi teleskopnya Indonesia. Kebetulan di sini kita perguruan tinggi yang ada di Sumatera Barat dan di Bengkulu. Ya. Bagaimana pendapat Bapak terkait jumlah serta jurusan mahasiswa yang ditempatkan di sekolah Bapak? Baik, mengenai jumlah sebenarnya kalau untuk membimbing guru kelas atau sekolah ini masih kurang. Karena rombel kita di sini 9, sedangkan kegiatan kita cukup banyak. Kemudian jurusan yang mahasiswa PKM yang ada di sini ini barangkali sudah memadai ya. Yang penting di sini kalau kita menjadi mitra dari sekolah, ya kita beranjak dari kekurangan yang ada di sekolah. Terutama kekurangan kita di SD 14 Blopunjung ini adalah mengenai penggunaan IT. Itu kira yang penting yang kita lakukan. Selanjutnya, apa manfaat yang Bapak dan sekolah peroleh dari kegiatan pendampingan LPMP Sumbar dalam menyusun program kegiatan berdasarkan rapor mutu atau analisis SWOT yang kemarin? Baik, program pendampingan manfaat yang bisa kita ambil ini sebenarnya pekerjaan besar bagi sekolah,
karena sekolah ini selama ini belum menganalisa betul hasil dari rapor mutu. Sedangkan rapor mutu ini sangat berguna untuk meningkatkan kinerja sekolah, baik dari segi apapun, terutama untuk segi dari proses pembelajaran. Jadi sebenarnya rapor inilah dasar kita untuk meningkatkan kompetensi, baik kompetensi lulusan sampai ke kompetensi standar pembiayaan yang ada di sekolah. Gitu ya. Oke, lagi. Bagaimana pendapat Bapak serta warga sekolah dalam menyambut, memperlakukan serta memanfaatkan tenaga mahasiswa yang ditempatkan di sekolah Bapak? Iya, kami sangat antusias dengan mitra kerja ini. Sebenarnya inilah yang kita butuhkan di sekolah-sekolah. Sebenarnya dulu ada rancangan sekolah ini punya konsultan, yaitu konsultan bidang pendidikan yang tentunya. Alhamdulillah sekarang ada mitra kerja dengan mahasiswa PKM yang bisa membantu pelaksanaan baik secara teknis maupun masuk ke dalam proses kegiatan kita di sekolah ini. Seterusnya, apa kemajuan yang dialami sekolah melalui program Kampus Mengajar 2 ini? Baik, kemajuan yang kita rasakan selama ini, selama pendampingan atau mitra kerja dengan mahasiswa PKM, pertama itu penggunaan dari IT. Jadi kemarin kita sedang bikin program untuk meningkatkan kemampuan IT, keterampilan dari guru-guru kita untuk menggunakan IT. Dan ini sangat penting untuk era sekarang ini, era 4.0 ini. Ini yang kita tuntut untuk guru-guru kita. Bagaimana guru-guru kita ini bisa melaksanakan proses pembelajaran yang baik. Kalau istilahnya sekarang student well-being, artinya kita perlu siswa ini belajar dengan senang hati. Dulu kan ada siswa secara terpaksaan, jadi dari proses dari kegiatan dilaksanakan, kita usahakan dari proses pembelajaran ini siswa merasa senang, artinya senang untuk menerima ilmu ya. Terus kendala apa yang Bapak rasakan dalam pengimplementasian program Kampus Mengajar 2 di sekolah Bapak? Baik, kendala yang selama ini kita rasakan, pertama dulu dari masalah waktu. Kita ini masuk dulu dari awal semester, di program ini masuk setelah kita merancang kerja dari sekolah. Seharusnya kalau kita benar-benar ingin memitra, itu kita merancang kerja ini sebelum tahun pembelajaran dimulai. Nah, baru kita bisa melaksanakan, merencanakan dengan baik. Nah, ini masuk ke perencanaan sebenarnya. Mudah-mudahan ke depannya bisa ditingkatkan lagi atau lebih baik lagi. Terus bagaimana harapan Bapak terkait program Kampus Mengajar tahap berikutnya? Baik, untuk program berikutnya kalau masih ada kesempatan sekolah kita ini menerima dari mahasiswa Kampus Mengajar, pertama harapan kami, pertama ini mahasiswa ini benar-benar dibekali dengan kemampuan untuk beradaptasi di sekolah. Nah, yang kedua kita siapkan itu program-program apa yang dirancang dari Kampus Mengajar, kemudian kita cocokkan dengan program atau kegiatan di sekolah. Kemudian kedepannya kita bisa lebih bekerja sama lagi dan dirancang dengan baik sehingga prosesnya berjalan dengan lancar, dan yang kita inginkan adalah hasil atau output dari kegiatan kita ini lebih maksimal atau lebih baik. Oke? Cukup itu saja untuk testimoni dari kami. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sedikit video testimoni tentang mahasiswa. Coba perkenalkan diri Anda serta teman-teman Anda di sekolah penempatan Anda.
Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Robi Salam. Saya berasal dari kampus Universitas PGRI Sumatera Barat, program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Penempatan sekolah saya di kampus mengajar angkatan 2 ini yaitu di SDN 14 Pulau Punjung, dan bersama rekan-rekan saya yaitu berbagai dari universitas. Apa motivasi Anda untuk ikut serta dalam program kampus mengajar 2 ini? Baik, motivasi dari saya sendiri yaitu saya pernah melihat senior saya yaitu di angkatan 1. Beliau mengatakan mengajar di SD itu sangat asik sekali katanya. Nah, dan terus beliau mengatakan berbeda sekali dengan yang sudah dia lihat itu mengajar di SMP atau di SMA, karena memang ada perbedaan itu di SD dengan di sekolah menengah ataupun sekolah atas gitu. Jadi senior saya itu mengatakan kalau misalkannya kita mengikuti kampus mengajar ini, kita mendapatkan namanya uang saku dan potongan SPP. Dan tidak hanya itu, jika kita mengikuti kampus mengajar, kita mendapatkan 20 SKS dari pihak kampus mengajar, dan 20 SKS itu bisa dikonversikan ke mata kuliah. Otomatis kita semester ini tidak kuliah dan kita fokus sama kampus mengajar. Diibaratkan yang mahasiswa mengikuti kampus mengajar itu bisa dikonversikan ke mata kuliah praktek lapangan. Apa rencana inovasi Anda yang dipersiapkan untuk meningkatkan mutu sekolah di mana Anda ditempatkan? Baik, rencana saya sendiri dan rekan-rekan saya itu dari tujuan kampus mengajar angkatan 2 ini itu tidak lain untuk melakukan perubahan dan meningkatkan inovasi. Itu seperti melakukan perubahan dalam proses pembelajaran. Nah, kami di sini itu bertujuan penting dan berfokus kepada IT. Dan rencana kami yaitu kami akan membantu semaksimal mungkin untuk mengajarkan Bapak Ibu guru di SD ini untuk menggunakan IT, sehingga nanti di dalam kelas guru-guru tersebut tidak lagi menggunakan metode ceramah, melainkan menggunakan media pembelajaran seperti laptop dan infocus dan bahan ajar dari PowerPoint. Bagaimana Anda menyesuaikan diri dengan sekolah dan lingkungan baru Anda? Baik, untuk beradaptasi ya istilahnya, alhamdulillah SDN 14 Pulau Punjung ini masyarakatnya sangat antusias sekali, dan masyarakatnya pun sangat baik-baik, dan terutama pada para guru di SDN 14 Pulau Punjung ini, guru-gurunya sangat welcome sekali, dan guru-gurunya sangat menerima kami apa adanya gitu. Mereka sangat senang sekali dengan kehadiran kami, dan kami pun dengan mudahnya beradaptasi, karena memang jujur saya sendiri guru-guru di sini sangat baik sekali dan berbeda dengan cerita-cerita dari kawan-kawan kampus mengajar angkatan lainnya. Lalu bagaimana Anda menyikapi pendampingan yang diberikan LPMP Sumbar dalam menyusun program berdasarkan lapor mutu, dan apa manfaat yang Anda rasakan? Baiklah, dengan kedatangan LPMP kemarin, kami mahasiswa kampus mengajar angkatan 2 lebih paham tentang apa yang akan kami kerjakan, proker-proker yang akan kami jalankan, dan kami pun juga mengetahui apa yang dibutuhkan oleh sekolah terkait dengan lapor mutu. Selanjutnya, apa hal-hal baik yang sudah Anda lakukan selama menjalani program kampus mengajar 2 ini? Baik, hal-hal baik yang saya lakukan dan rekan-rekan saya, yaitu yang pertama, kami telah memberikan apa yang ada di dalam yang kami punya, seperti kami telah mengajarkan Bapak Ibu untuk menggunakan laptop, dan kami telah mentransfer ilmu-ilmu kami untuk menggunakan bagaimana cara menggunakan IT dengan baik, dan kami telah melakukan kegiatan yang namanya workshop
PowerPoint, yaitu membuat bahan ajar melalui PowerPoint. Dan selanjutnya itu kami sudah membantu guru dalam melakukan administratif untuk seperti pembuatan soal, menginput nilai dan lain-lainnya. Lalu kendala apa yang Anda dan rekan-rekan Anda alami dalam kurun waktu kegiatan PKM ini, dan apa solusi yang harus Anda lakukan untuk menghadapi kendala tersebut? Baiklah, kalau menurut saya pribadi, alhamdulillah selama ini tidak ada kendala yang saya rasakan. Berbeda dengan kawan-kawan lainnya, itu mereka mendapatkan penempatan sekolah yaitu di pelosok atau 3T. Alhamdulillah sekolah SDN 14 Pulau Punjung ini selama saya penempatan di sini tidak ada kendala apapun. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar karena strategi sekolah ini sangat bagus dan memadai sekali untuk pengaksesan sinyal internet. Lalu bagaimana harapan Anda terhadap pelaksanaan PKM tahap berikutnya? Harapan saya untuk kawan-kawan atau adik-adik calon mahasiswa kampus angkatan 3 nantinya, semoga adik-adik bisa lebih bisa melaksanakan program-program yang telah diberikan oleh Kemendikbud, seperti melakukan untuk literasi dan numerasinya tolong ditingkatkan lagi nanti di sekolah, di mana adik-adik dan kawan-kawan yang dapat penempatan sekolahnya nanti. Dan setelah itu bagaimana caranya untuk lebih semangat lagi untuk belajar mengenai IT, karena mahasiswa kampus mengajar ini tidak hanya belajar di dalam kelas saja, tetapi juga harus mengajarkan Bapak Ibu di sekolah menggunakan IT. Untuk itu calon mahasiswa kampus angkatan 3 nantinya, saya berharap kalian bisa menguasai IT, sehingga nanti kalian akan mentransfer ilmu-ilmu kepada guru-guru yang ada di sekolah nantinya. Mungkin itu harapan saya. Semoga kalian kampus mengajar angkatan 3 nantinya lebih baik lagi ke depannya daripada kampus mengajar sebelum-sebelumnya. Mungkin hanya itu harapan dari saya sendiri. Sekian, terima kasih. Ya, mungkin itu aja pertanyaan testimoni yang kami lakukan. Selanjutnya akan terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.